Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Salam ya salam ya salam salimna semuanya ya salam ya salam ya salam salimna la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil. Orang yang banyak berzikir matinya pasti berzikir. Orang yang tidak pernah berzikir selama hidup nggak pernah menyebut-nyebut nama Allah, impossible. Hayhata dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhir hayati dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan maut dakhala jannah. Mudah-mudahan semua yang hadir insyaallah meninggal husnul khatimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula illa billahil aliyyil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Mengapa Aceh dari 2004 bermasalah dengan air? Ada yang tahu? Aceh 2004 tsunami sampai sekarang banjir bandang. Mengapa selalu bermasalah dengan air? Mengapa tidak dengan petir, dengan api, dengan angin, tapi dengan coba lihat sebelah kanan saya. Apa itu? Air. Kalau seandainya nasihat ulama, Al-Quran dan hadis sudah tidak mau didengar lagi, maka alam akan berbicara. Tadi zikir tadi dia zina itu makhluk. Air itu makhluk yang paling banyak di muka bumi adalah yang paling besar. Yang paling besar makhluk Allah yang paling besar Al-Ars. Saya ulang ya. Makhluk Allah yang paling banyak adalah air. Air itu jundun. Apa arti jundun? Kalau sampai saya bulisun artinya polisi. Kalau jundun tentara. Min junudillah, para tentara-tentara Allah diantaranya adalah air. Kalau ulama Al-Quran dan hadis, nasihat ulama tidak mau didengar lagi, maka alam semesta akan berbicara. Air akan berbicara dengan banjir bandangnya. Laut akan berbicara dengan tsunami-nya. Bumi akan berbicara dengan gempanya. Hati-hati ya, hati-hati. Coba tanya pada diri sendiri. Please ask to yourself, is'al nafsaka. Mengapa Aceh 2004 bermasalah dengan air? Sekarang air juga ada apa? Any trouble? Fi muskilah? Ada apa? Ternyata sekarang kita harus berdamai dengan alam semesta. Harus berdamai dengan alam semesta. Air pernah menggelamkan bumi ini di zaman Nabi Nuh, tenggelam semua. Dan boleh jadi kalau seandainya kita tidak mau bertaubat, maka air kembali datang. Nanti kita bahas sedikit kenapa azab musibah datang. Dan alhamdulillah hari ini IMD melaksanakan zikir untuk bersahabat dengan alam. Bersahabat dengan alam. Kunci musibah bencana yang terjadi, kuncinya adalah surah Al-Anfal ayat 33. Apa bunyi ayatnya? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kami tidak akan mendatangkan banjir bandang lagi untuk kalian, tidak akan mendatangkan tsunami lagi untuk kalian, tidak akan mendatangkan musibah bencana untuk kalian, tidak akan mendatangkan penyakit kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes stroke untuk kalian lagi selama kalian terus menerus beristighfar. Cinta kepada Allah banyak sih, cinta kepada Rasul banyak salawat. Walaupun kita diazab nanti, disiksa di alam kubur, di alam barzakh, walaupun kita dibakar kelak di akhirat nanti, insya Allah berkat salawat kita akan mendapat syafaat
demi baginda Nabi Muhammad. Hebatnya salawat. Salawat 100% sampai. Walaupun yang mengucap salawat itu pemabuk yang suka menjudi online. Ada sini masih ada. Ya, yang sudah ya, kita tutup, buka lembar baru ya, karena kita sudah nanti bentar lagi akan bertobat, akan datang kepada Allah bertobat, mengakui kesalahan kita. Ingat, ada tanah suci Mekah, betul? Ada tanah suci Madinah yang kedua, disebut dengan Haramain. Nah, nanti yang mau umroh nanti boleh sama saya, bulan 7 nanti insya Allah saya kembali lagi ke sana. Tak banyak kita, sedikit, nggak boleh banyak-banyak, kalau banyak enak, 20 atau 30 orang. Ini baru saja saya landing dari Jeddah hari Kamis sore, kemudian Jumat paginya saya langsung ke Tamiang, diundang dari Tamiang acara zikir sana, langsung balik. Jam 10 langsung balik. Nah, ini sampai sekarang begitu juga. Nah, sebenarnya pagi ya, karena saya harus manasik haji tadi di asrama haji. Besok pagi sampai siang di syuting di TV Mulia. Jam 3 tadi masuk lagi acara. Beginilah dakwah. Dunia jihad wal mautu rah. Dunia tempat kita berjihad, berkorban, berjuang, capek-capeknya memang dunia tempatnya. Kapan istirahatnya? Ba'dal maut. Nanti after the die. Can you speak English? After the dies, nanti setelah wafat kita akan istirahat. La aral mauta illa sa'ada. Orang beriman tidak melihat kematian kecuali kebahagiaan. Waktu yang Allah berikan untuk mengumpulkan amal terlampau sebut. Jangan main-main lagi. Banyak umur 20 meninggal, banyak umur 25 meninggal. Di kampung saya umur 85 hana mati-mati, 87 kurang puluh hana mati-mati. Tapi umur 25 banyak sekali meninggal. Maka itu cinta kepada Allah, banyak zikir, cinta kepada Rasul, banyak salawat. Walaupun yang ucapnya pemabuk, tetap salawat sampai. Orang munafik, walaupun yang mengucapnya itu penjudi, penzina, tetap sampai. Khusus salawat, zikir enggak. Khusus salawat tetap sampai kepada baginda Rasul. Maka itu sebelum kita beristighfar, kita bersalawat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan semua yang hadir kelak di akhirat bisa melihat wajah Rasulullah. Pernah berjumpa sama Rasul? Pernah melihat wajahnya? Atau di antara kita ada yang mimpi? Pernah mimpi jumpa Rasul? Pernah, sama. Saya juga belum pernah. Mudah-mudahan saya sebelum meninggal, mudah-mudahan diberi kesempatan untuk bermimpi, berjumpa dengan baginda Rasul dalam tidur kita. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah bisa berjumpa dalam surga Firdaus bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Ada tanah suci Mekah. Yang kedua, ada tanah suci. Ini nggak boleh masuk orang kafir, nggak boleh masuk. Yang coba-coba masuk pernah dulu, coba-coba masuk, ya melalui bis, melalui jamaah umroh, masuk, tiba-tiba dikejar sama anjing, puluhan anjing mengejar bus itu. Aneh, anjingnya dari mana? Itu coba-coba masuk. Karena apa? Alam semesta akan menjaganya. Ya, makhluk Allah menjaga tanah haram. Tanah suci Mekah, tanah suci Madinah tidak boleh masuk orang sebentar lagi. Kita masuk bulan suci Ramadan. Sebelum kita masuk ke bulan suci ini, mari sama-sama kita bersihkan diri kita. Termasuk saya, banyak dosa-dosa saya, banyak khilaf kita. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, ya. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Kalau kita datang kepada Allah, lalu kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, berarti sudah berbicara kan? Apa bicaranya? Astaghfirullahaladzim. Ini zikir lisan. Zikir itu ada 4. Yang pertama zikir hati, akal, lisan, amal. Zikir lisan terjadi astaghfirullahaladzim. Ini terjemahan daripada hati naik ke akal, baru keluar astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khata, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khatoya. Itu kalau sudah keluar, kita ucapkan dari hati yang paling dalam, semata-mata mencari ridha Allah. Kita datang mengakui seluruh dosa-dosa kita dan janji tidak mengulangi lagi. Dan an-nadam, apa arti an-nadam? Menyesal. Tak kala semua itu ada di hati kita, tak kala kita ucap, maka disitulah Allah jatuh cinta. Mana ayatnya? Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah jatuh cinta. Allah jatuh cinta kepada orang yang bertaubat. Kalau Allah sudah jatuh cinta, maka Allah berikan ampunan. Ingat, kalau sudah jatuh cintanya Allah kepada kita, gara-gara kita melafazkan astagfirullahaladzim, langsung diampuni. Allah jatuh cinta kepada pemaksiat yang bertaubat. Allah jatuh cinta kepada pezina yang bertaubat. Allah jatuh cinta kepada pemabuk yang bertaubat. Allah jatuh cinta kepada koruptor yang bertaubat. Tapi kembalikan dulu uang rakyat. Ya, Allah jatuh cinta kepada pezina yang bertaubat. Allah jatuh cinta kepada pemabuk yang bertaubat. Tapi janji tidak mengulangi lagi. Maka di balik lafaz istighfar itu ada 2. Astagfirullahaladzim, ampuni, maafkan dosa-dosa hamba. Itu makna pertama. Apa artinya? Ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa hamba. Ada pengakuan. Tak kala kita datang dengan pengakuan, di situ Allah jatuh cinta. Allah ingin kita mengaku. Makanya tuh orang yang kerja-kerja di AID nanti, kalau ada kesalahan datang, saya tadi waktu absen lari sebentar, minta maaf, jangan diulangi lagi. Tidak mungkin dipecat kalau sana sudah mengakui kesalahan. Ya, maka itu mari sama-sama
kita sambut bulan suci Ramadan dengan istighfar karena kita akan masuk bulan suci. Jangan sampai Ramadan tiba masih nyabu. Jangan sampai Ramadan tiba sudah 3 hari masih bolong-bolong sholat. Jangan sampai bulan Ramadan tiba kita masih berzina. Jangan sampai bulan Ramadan tiba sudah 5 hari bulan Ramadan kita masih melakukan maksiat. Hati-hati kena rahasia ilahi. Hati-hati, jangan main-main. Ya, jadi musibah-musibah bencana itu jadi pelajaran. Ada apa ini? Teguh, musibah itu, bencana itu ada 3. Yang pertama, bencana terjadi karena apa? Ujian. Yang kedua, teguran. Yang ketiga, ada yang tahu 3? Hukuman. Dihukum. Yang pertama tadi ujian untuk naik kelas. Tadi beliau jaga parkir. Nanti karena sudah lama, jadi beliau nanti naik tingkatan jadi kasir. Kan gitu. Itu ujian naik kelas. Itu musibah. Yang kedua, teguran bagi siapa? Mereka yang sholat tapi judi online main terus. Haji umroh korupsi terus. Ini ulah-ulah Allahu Akbar di masjid, Allahu Akbar di ampang sejadah, Allahu Akbar di musola, tapi di kantor, di hotel, nafsu ulah-ulah. Ini ada nih orang ya, aneh kali, mau berzina di hotel, tapi tanya sama resepsionis, kiblatnya kemana? Sholat dulu suruh berzina. Ini ulah-ulah, belum ada. Heran, terkejut aja gitu. Itu namanya ulah. Orang seperti ini diulah-ulah nanti. Pasti kena ulah. Mari sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang mengakui seluruh dosa-dosa kita, tidak ada yang sempurna ya. Termasuk saya pribadi ya. At-ta'ib minadz dzanbi kama la dzanballa. Apa artinya at-ta'ib minadz dzanbi? Orang yang sungguh-sungguh bertaubat seolah orang yang tidak berdosa. Taubat itulah yang membuat hina menjadi mulia. Yang tadinya kotor akan menjadi bersih dengan bertaubat. Taubat itulah yang membuat tadinya kotor akan menjadi bersih. Dengan istighfar, insya Allah yang belum dapat jodoh setelah Idul Fitri diberikan jodohnya. Dasarnya istighfar, apalagi ketika sahur. Wa mustaghfirina bi ashar. Dalam ayat lain wa bil ashari hum yastaghfirun. Ada 4 keistimewaan mereka yang suka istighfar di waktu sahur. Yang keempat, insya Allah dimudahkan rezekinya. Buka surah Nuh 10, 11, 12. Faqultu astaghfiruka innahu kana ghaffara yursilu sama alaikum minallah. Mohonlah ampunan kepada Allah dengan banyak-banyak istighfar. Niscaya Allah turunkan musim hujan yang lebat, kata Allah surah Nuh. Dan Allah berikan rizki yang banyak. Dan yang ketiga, Allah berikan kebahagiaan anak-anak yang mana? Yang nggak punya anak, belum punya anak, istighfar solusinya. Nanti yang belum punya anak boleh nanti pergi ke balai saya setiap malam Jumat. Berapa orang sudah punya anak? Anak itu bukan karena mandul, bukan karena kanker rahim, bukan. Karena belum diamanahkan oleh Allah. Nanti kalau kasih anak, dia sibuk laut, main snorkeling. Anak nggak ada yang urus. Paham ya sini ya? Paham. Hati-hati. Dia belum ditakdirkan anak. Allah berikan anak yang banyak, surah Nuh. Dan Allah berikan rezeki yang banyak. Ya, ada utang piutang, dengan istighfar lunas. Yang belum punya jodoh, dengan istighfar, insya Allah akan datang jodohnya. Tapi jangan banyak-banyak pilih ya. Jangan ambil aja satu dulu kan. Kalau kurang nanti tambah lagi. Yang penting jangan zina, nikah. Mau halal apa haram? Ya udah nikah lagi, halal. Yang penting halal. Nikah 2 nggak boleh kalau rumah tangga hancur lebur. Paham di sini ya? Tidak boleh. Haram hukumnya nikah 2 kalau rumah tangga hancur berkeping-keping, nggak boleh. Tapi kalau rumah tangga suami istri oke, bismillah, karena itu syariat. Mana ayatnya? Fankihu ma tabarakum minan nisa masna aw sulas aw ruba'. Itu ayat Quran loh. Fankihu, nikahilah daripada wanita 2, 3, 4.
cuma 4 ya, nggak boleh lebih. Ayat ini turun kapan? Ketika sahabat banyak yang kawin lebih, turun ayat itu. Kalau Nabi, kalau nggak salah 11 istri beliau, tapi istri beliau itu janda-janda perang, ya, janda-janda perang yang tinggal di perang, ya. Beliau kalau nggak salah 11. Jadi semua itu kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita bekerja di AMD juga tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita punya istri 1 tertulis di Lauhul Mahfuz. Istri 2 juga tertulis di Lauhul Mahfuz. Mana ayatnya? Al-Hadid ayat 22. Apa bunyinya? Ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'a inna zalika yasir. Musibah, jodoh, rezeki, maut semua sudah kami jadwalkan di lauhul, dalam takdir kami, dalam iradah kudraka. Kita saja tertentu, tidak ada yang kebetulan. Orang yang menyebut kebetulan orang yang tidak bertuhan. Rizki sudah nggak perlu paham. Rizki sudah diatur, nggak perlu nipu bos sikit. Ingat ya, kalau itu bukan rezeki kita, dia akan pergi. Hati-hati kalian. Demi Allah, kata baginda Rasul, tidaklah wafat seorang hamba kecuali aku sudah sempurnakan rezekinya. Jadi kalau rezeki kita belum habis, belum meninggal ya, selalu aja enjoy aja. Rezeki sudah diatur. Bagaimana dengan ikhtiar, berusaha? Wajib. Ikhtiar wajib, berusaha itu wajib. Tapi ingat, rezeki sudah diatur. Contoh, mungkin beliau rezekinya 5M lah kita bilang. Ya, pas 5M sudah diberikan oleh Allah, beliau ditarik nyawanya. Yang 10M di bank, itu bukan lagi milik beliau. Tak, itu bukan milik, sudah milik keluarga. Rizki sudah diatur oleh Allah. Sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, semua jadwal rizki, semuanya maut, semua sudah tertulis di lauhul. Sebelum kita lahir, kisah kita sudah ada di lauhul mahfuz. Maka itu mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang ada penyakit diangkat oleh Allah sebelum datang Ramadan. Yang ada utang-utang dilunasi sebelum datang Ramadan. Yang ada masalah diselesaikan Allah sebelum datang Ramadan. Pas Ramadan tiba, kita bisa berpuasa dalam keadaan sehat walafiat. Yang ayah ibunya sedang sakit di kampung, doakan. Mama, kita hebat, kita sukses karena doa ayah, doa ibu. Orang yang berbakti kepada orang tua, insya Allah hidupnya sukses. Orang yang durhaka dengan ayah ibu, jangan mimpi menjadi orang hebat, jangan mimpi menjadi orang sukses. Kalau durhaka sama orang tua, hidupnya pasti tidak berkah sampai mati. Apa buka usaha, pasti jatuh bangun, gali lubang, tutup lubang. Minta doa ayah, minta doa ibu, kalian pasti sukses. Saya bisa seperti ini karena ayah ibu saya doa. Saya nggak ada cerita jadi penceramah. Tanya bapak saya bandel sekali dulu. Masuk pesantren saya, berantem kiri kanan. Ya 2007 pulang Mekah saya berubah. Saya nggak suka, saya dagang jualan api sikir dulu. Alhamdulillah sekarang sudah berubah, semuanya karena doa ayah ibu. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan wajah kedua orang tua kita. Ayah ibu yang sedang sakit di rumah, mudah-mudahan diangkat penyakit ayah ibu sebelum datang Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa kembali sahur bersama ayah ibu. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa merayakan Idul Fitri sama ayah ibu di kampung. Mudah-mudahan ayah ibu kita dipanjangkan umur ibadahnya, dipanjangkan umur taatnya, sehingga kita bisa kembali merayakan Idul Fitri dan Idul Adha insya Allah tahun ini bersama ayah ibu sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Bayangkan dosa-dosa kita tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Sebiadab-biadab manusia, sejahat manusia, dia masih hidup, dia masih ada peluang hidayah Allah. Maka itu mari sama-sama tinggalkan dunia sekejap. Mudah-mudahan semua aktivitas kita diberkahi dengan istighfar. Hajat, cita-cita, keinginan
dikabulkan oleh Allah sebelum ajal menjemput kita. Mari bayangkan wajah kedua orang tua kita, dosa-dosa kita, dosa tangan, dosa mulut, dosa kaki, dosa perut, bahkan dosa kemaluan. Mudah-mudahan insya Allah dengan kita datang kepada Allah, kita mengakui dosa itu, lalu kita berjanji tidak mengulangi lagi. Insya Allah setelah ini kita diampuni dosa-dosa kita. Kalaupun ada yang meninggal, insya Allah meninggal syahid setelah bertaubat. Mari sama-sama kita bacakan doa taubat Nabi Adam dan doa taubat Nabi Yunus. Inilah doa yang diabadikan dalam Al-Quran. Inilah yang membuat Nabi Adam, Nabi Yunus diampuni, maafkan seluruh dosa-dosanya. Mari sama-sama kita mulai. Rabbana zalamna. Terima kasih.